sedang apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat dan saya muliakan jajaran pengurus Masjid Nurul Hidayah, mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus imam kita Syekh Muhammad Aziz Al-Araiki, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita telah memasuki hari yang ke-27 dan saat ini kita melaksanakan sholat tarawih yang ke-28. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1978 ada sebuah buku yang termasyhur yang diciptakan oleh seorang Yahudi Amerika. Dia mengarang sebuah buku itu dengan judul 100 orang terkemuka di dunia. Salah satu yang diprioritaskan dia itu ada seorang yang paling dia cintai dan disayanginya. Dari 100 tersebut terkutip beberapa nama. Walaupun hal ini terjadi ada sedikit kendala, bahkan banyak hujatan-hujatan oleh karangan seorang Yahudi Amerika yang bernama Michael Hart itu, yang salah satunya dia prioritaskan itu Nabi Muhammad di urutan pertama. Lalu yang kedua yaitu Neil Armstrong, dan yang ketiga Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Pertanyaannya buat kita, kenapa seorang Michael Hart terlalu memprioritaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene dia kupas secara kaji itu selama 20 tahun dia mengkaji buku tersebut. Prioritasnya Nabi kita Muhammad di urutan pertama karena yang menarik menurut pandangan daripada Michael Hart itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan akhlakul karimah. Pantas kalau Allah sampaikan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena ada suri tauladan terhadap diri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah juga prioritaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu luar biasa. 13 tahun di kota Mekah membangun akhlakul karimah. 13 tahun dia tanamkan akhlakul karimah. Maka saat itu akhlak orang-orang Mekah itu dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tersebut sangat bangga ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran kenapa? Yang diterapkan akhlak terlebih dahulu. Kalau kita saat ini sangat ironis, banyak orang yang memiliki ilmu tapi akhlaknya tidak ada. Orang-orang salafiyah terdahulu ketika dia belajar, yang dipelajari bukan ilmu dulu tapi akhlak dulu yang ditanamkan. Karena akhlak inilah yang mencerminkan etika orang ketika dalam berumah tangga, ketika bermasyarakat, ketika mereka bergaul, akhlak yang diterapkan oleh mereka. Pantas kalau mereka belajar 20 tahun untuk pendidikan akhlakul karimah. Jangan sampai kalau kita tidak memiliki akhlak, lihat kita bisa flashback ke belakang seorang bangsa atau bangsawan, bangsa Ad dan kaum Samud itu hancur negaranya karena kenapa? Tidak memiliki etika dalam kehidupan mereka. Mereka tidak punya akhlak sama sekali. Ironis kalau saat ini kita memiliki anak, kita didik mereka. Dulu orang-orang tua kita mendidik anak-anak kita masukkan ke madrasah. Tujuannya apa? Dia akan mendapatkan pendidikan tentang akhlakul karimah. Dulu mereka belajar akhlak-akhlak yang luar biasa diterapkan di mereka di madrasah-madrasah. Ketika gurunya lewat, mereka sungkem, tunduk, patuh. Karena kenapa? Akhlak yang diterapkan oleh mereka. Tapi sekarang kita lihat
banyak terjadi kalangan kita, padahal Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Maka orang-orang jahiliyah dulu belum mengenal akhlak, maka Rasulullah memberikan isyarat kepada mereka bagaimana tatanan kehidupan dalam berakhlakul karimah. Makanya Michael Hart sangat bangga dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yang pertama dia lihat konsep yang diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlakul karimah. Coba sekarang kalau kita perhatikan di zaman sekarang, sampai-sampai mohon maaf, masa bisa telepon Allah, kurang akhlak namanya berbicara kepada Allah. Saya bisa telepon Allah. Masya Allah, hebatnya zaman sekarang. Kenapa? Itulah dia tidak memiliki akhlakul karimah. Pertanyaannya, Allah punya telepon atau tidak? Justru kita, konsep kita saat ini bukan telepon Allah, kita munajat kepada Allah dengan apa? Qiyamul lail. Ya, kita qiyamul lail, salat tasbih, kita mohon kepada Allah dengan harapan dan doa. Supaya kenapa? Kita mengetahui bagaimana langkah berikutnya. Apa yang harus kita terapkan tentang akhlakul karimah. Makanya orang-orang terdahulu sangat kagum. Dulu kalau di madrasah ngelihat gurunya pakai peci aja kelihatan lewat, mereka udah takut, sungkem. Karena kenapa? Oh, Pak Kiai datang. Tunduk mereka, nggak berisik sama sekali. Coba sekarang perbandingan akhlak yang diterapkan terdahulu dengan akhlak yang sekarang yang diberikan kepada anak-anak sangat jauh berbeda. Sebab kenapa? Kita bayangkan dulu mereka diajarkan, nah kalau ketemu dengan guru salaman, ucapkan salam. Coba sekarang anak-anak sekarang assalamualaikum saja menurut mereka udah tidak modern. Dianggapnya sudah tidak tabu lagi. Dulu mereka sangat antusias ketika ketemu gurunya cium tangan. Tapi sekarang boro-boro gurunya cuma sekedar hi hello ketemu. Inilah kurang akhlaknya, bikin rusaknya orang, akan hancur masanya. Karena kenapa? Tidak diberikan akhlakul karimah. Maka oleh karenanya kalau seandainya kita memiliki anak, kita tanamkan akhlak kita kepada anak-anak kita. Sebab kenapa? Lingkungan yang paling berat dalam kehidupan manusia adalah dalam rumah tangga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bagaimana kita mengemas keluarga kita jangan sampai masuk neraka, itu kita tanamkan anak-anak kita. Supaya kenapa? Jangan sampai anak-anak kita terjurang daripada api nerakanya Allah. Lantaran kenapa? Kita tidak berikan pendidikan akhlak buat mereka. Coba anak sekarang kalau ketemu orang tuanya beda. Apalagi ada bahasa yang kurang sopan. Ada yang namanya bokap, nyokap. Itu tidak pantas. Islam tidak mengajarkan dalam hal yang demikian. Karena itu salah satu merendahkan orang tua kita. Orang tua kita itu bukan sesuatu yang disebutnya pembantu kita, bukan. Tapi apa? Dia adalah orang tua kita yang membesarkan kita. Bagaimana mereka mencerminkan kehidupan kita. Ini nak, sebagai panutan dalam rumah tangga, kau harus sopan kepada orang tuamu, kau sopan kepada gurumu. Bahkan dulu dalam sekolah madrasah, pondok pesantren, ketika anaknya dihukum karena melakukan kesalahan dalam tata tertib pondok ataupun madrasah, orang tuanya melihat anaknya dapat hukuman, ngadu anaknya kepada orang tuanya, "Ma, saya dihukum oleh guru agama, pendidikan agama Islam atau pendidikan akhlakul karimah. Kenapa kamu kesalahan? Oh, kamu yang salah. Kalau kamu pulang, saya akan tambah hukuman itu." Kalau orang-orang tua dulu seperti itu. Tapi sekarang bagaimana ketika orang tuanya, ketika anak-anaknya sudah diberikan pendidikan yang baik, pendidikan etika, pendidikan agama yang kuat sebagai pondasi dalam kehidupannya, ketika gurunya melakukan kesalahan, bukannya dibela, malah dilaporkan. Ini yang ironis buat kita. Karena kenapa? Tanamkannya akhlaknya kurang dalam kehidupan mereka. Kalau mereka ngerti tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka akan lihat bagaimana cerminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan 13 tahun sudah memberikan pondasi kepada orang Arabia. Karena kenapa? Mereka yakin dirubah tatanan kehidupan mereka. Agar kenapa? Dakwahnya dengan cara yang sangat luar biasa.
diludahi Rasulullah, nggak marah, akhlak diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin siman dan sekian. Bagaimana Rasulullah dilempari dengan kotoran, nggak marah, didoain sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Orang yang melempari kotoran, orang yang meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan hidayah. Bahkan mereka bisa mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa mereka meyakinkan akhlak mereka luar biasa diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahayanya rusaknya akhlakul karimah saat ini sangat luar biasa, terutama buat anak-anak kita. Kita jaga anak-anak kita. Coba lihat, perhatikan anak-anak kita. Sekarang maraknya anak kita bukannya ketika kita panggil, nah kemari nak sholat, apa yang dipegang? HP. Betul Pak? Betul ya Bu ya? Kalau nak mari ngaji nak, hafalan nak, enggak, sholat nak, sholat, apa yang dipegang? HP. Anak 5 tahun saja bisa hafal HP. Coba suruh ngaji saja juz 30, juz yang ke-30, misalkan surat At-Takasur aja, anak-anak sekarang bingung surat At-Takasur yang mana ya. Seperti itu dalam kehidupan mereka karena tidak diterapkan akhlakul karimah. Sayang kalau kita memiliki anak, itu adalah satu amanah yang besar yang harus kita berikan curahan kehidupan mereka. Karena kenapa? Nanti di yaumil kiamah sebagai tanggung jawab kita kepada Allah, ketika anak kita kemasuk jurang api nerakanya, dia akan bertanya, kemana orang tuamu selama ini memberikan pendidikan, tidak, akhlaknya bagaimana? Inilah rusaknya moralnya bangsa kita. Karena kenapa? Jangan sampai akhlaknya terhilang. Dulu bangsa kita terkenal oleh akhlak yang mulia, sopan. Coba kita lihatin ya, ketemu bahkan di mancanegara, bukan sedunia pasti kenal. Apalagi kalau orang-orang suka ke Mekah, ke Madinah, itu terkenal dengan acungan jempol apa? Indonesia, Allahu Akbar, sampai dijempolkan mereka. Karena kenapa? Akhlak yang diterapkan. Ironis kalau sampai saat ini kita tidak memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk selalu berakhlakul karimah. Kita dari kecil dulu, dari lingkup yang terkecil adalah rumah tangga kita. Kita berikan nuansa, nah kalau ketemu Pak Guru salaman, ketemu para saudara salaman. Karena apa? Salaman ini kata Rasulullah menggugurkan dosa-dosa kita. Menggugurkan dosa-dosa kita yang mungkin selama ini kita salah, Allah akan gugurkan dengan berjabat tangan. Jangan takut kita salaman. Kenapa? Menggugurkan dosa-dosa kita kepada saudara-saudara kita. Kemudian kalau ketemu guru atau ketemu yang lebih tua, ucapkan salam. Rasulullah sudah mengajarkan itu, taburkan salam dimanapun kau berada. Itu akhlak Rasulullah. Dengan tujuan mereka tertarik dengan agama Islam. Karena kenapa? Akhlak yang diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam lingkup ruang rumah tangga kita senantiasa kita tanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini saja yang mungkin dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.